Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Gitu ya. Nah, ada beberapa yang harus kalian capai nanti dari pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mampu menelaah teks ulasan atau harus mampu menelaah struktur teks ulasan, dan kalian juga harus mampu menelaah kaidah kebahasaan serta perbedaan tentang kualitas karya dari sebuah teks ulasan, yaitu karya film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Nah, anak-anak, gitu ya, di dalam sebuah struktur teks ulasan itu ada beberapa poin, ada lima poin. Yang pertama itu ada identitas karya, kemudian ada orientasi, kemudian ada sinopsis, kemudian ada analisis, dan kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu, begitu ya. Bapak akan jelaskan satu persatu dari struktur teks ulasan ini. Nah, untuk identitas karya sebetulnya sudah kalian pernah pelajari ini di pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, gitu ya. Bapak sedikit mengulas. Nah, di dalam identitas karya ini itu ada judul, ada nama pengarang, ada nama penerbit, ada tahun terbit, tebal halaman, dan kemudian ukuran buku. Ini ada di posisi paling awal, begitu ya. Nah, setelah itu ada pada bagian orientasi. Di dalam bagian orientasi ini, begitu, ini letaknya itu ada di paragraf pertama. Berarti setelah identitas karya ya. Nah, kan identitas karya ini bukan berupa paragraf. Nanti kita mulai paragrafnya itu dari orientasi. Nah, di dalam orientasi ini isinya itu tentang menjelaskan keberadaan sebagai novel atau karya yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Atau bisa disebut ini menunjukkan di bagian orientasi ini adalah latar belakang si karyanya. Belum masuk dalam isi, belum, tapi latar belakang si karya itu. Oke, yang poin ketiga yaitu ada sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Nah, ini yang dapat membedakan antara teks ulasan yang satu dengan yang lainnya, karena setiap orang pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda walaupun membahas satu karya, begitu ya. Nanti di sini. Kemudian ada di poin keempat yaitu bagian analisis, di mana bagian analisis ini yaitu berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur, begitu. Nah, ini isi atau unsur intrinsiknya, begitu. Kemudian yang terakhir itu ada bagian evaluasi. Nah, di dalam bagian evaluasi ini merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh penulis terhadap karya tersebut, baik menilai secara kelebihannya maupun secara kekurangan karya tersebut, begitu ya. Nah, itulah merupakan struktur-struktur teks ulasan. Apabila kalian masih bingung, kalian boleh bertanya ke Bapak melalui Japri. Oke, kita lanjut dulu saja ke ini nih, contoh latihan nanti yang akan kalian kerjakan. Nanti formatnya itu akan berubah seperti ini. Jadi kalian akan membentuk sebuah tabel agar terlihat rapi, begitu ya. Nah, di bagian tabel ini yaitu yang kolom pertama itu bagian struktur teks ulasan. Ini novel analisisnya tidak perlu dibawa, kita bisa mengulas struktur atau karya lain lah, begitu, yang lebih tidak terlalu memakan waktu, begitu ya. Oke, dan gampang untuk mengaksesnya. Oke, kita lihat dulu pada bagian kolom ke
pertama ini di bagian struktur teks ulasan itu ada inti karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kalian buat seperti ini sama nantinya, cuman yang tidak dibawa novel ateisnya. Oke, di bagian penjelasan kalian nanti tinggal menjelaskan identitas karyanya itu bagian yang mana begitu. Nanti kalian boleh tunjukkan misalnya atau dituliskan begitu ya. Ini gitu. Kemudian orientasi ini tunjukkan ada pada bagian yang mana teksnya. Kalian tulis kembali teksnya di sini pada bagian orientasi. Begitupun dengan sinopsis, tulis kembali lagi analisis hingga ke evaluasi. Nah, nanti akan dibuat seperti ini latihannya. Oke, ini sama contoh latihan juga, namun ini memasangkan begitu, begitu. Namun Bapak akan lebih ke yang ini, nanti tugasnya berupa seperti ini. Oke, kita akan lanjut dulu saja ke kaidah kebahasaan. Nah, pada sebuah teks ulasan itu memiliki 4 kaidah kebahasaan yang paling menonjol yang ada di dalam sebuah teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan sering atau banyak menggunakan konjungsi penerang atau menerangkan. Nah, biasanya konjungsi penerang ini itu ditandai dengan seperti bahwa atau kata bahwa, kata yakni, kemudian yaitu. Nah, konjungsi sendiri kalian sudah tahu kan, karena sebetulnya sudah dibahas di kelas 7. Konjungsi ini adalah kata penghubung. Jadi ini kata penghubung yang menerangkan, konjungsi penerang ya. Contohnya seperti ini, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Nah, bahwa Hasan di sini menerangkan kejadian tersebut itu karena perbuatan Anwar gitu ya, dan lain sebagainya. Silahkan baca juga contoh yang kedua. Oh iya, ini bukunya Bapak samakan dari buku paket yang kalian pegang. Jadi sambil belajar mempelajari ini, silahkan kalian buka bukunya pada halaman 166. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kaidah kebahasaan yang kedua. Yang kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung urutan waktu. Biasanya konjungsi ini sering ditandai oleh seperti kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya, di mana kata-kata ini menunjukkan urutan waktu. Contohnya seperti ini, sejak saat itulah. Nah, itu kan kaitannya dengan waktu begitu ya. Dan yang contoh kedua, kemudian begitu kan. Nah, setelah itu banyak sebetulnya begitu, tidak hanya kata yang ada di sini saja begitu. Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga. Banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti kata karena, sebab begitu ya. Nah, contohnya seperti ini, akan tetapi begitu ya. Kemudian karena begitu. Silakan kalian baca dan pahami. Yang keempat atau terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, serta hendaknya begitu ya. Nah, contohnya seperti ini, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Ini merupakan sebuah saran begitu ya yang disampaikan oleh penulis begitu. Oke, dan contoh yang kedua, ketiga silahkan dibaca saja. Nah, itulah mungkin penjelasan secara singkat yang ingin Bapak sampaikan pada materi kita kali ini. Silahkan, tentu saja pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian. Jangan ragu dan jangan sungkan, tanyakan ke Bapak. Nanti kita lanjut diskusi begitu ya. Lewat japri saja, tidak apa-apa, tanyakan ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.